Kayaknya kita sering banget ya dengar istilah unsur tanah jarang ini di mana-mana, entah itu di berita soal teknologi baru, mobil listrik, atau bahkan geopolitik. Tapi apa sih sebenarnya benda ini? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertanyaan paling mendasar dulu nih. Waktu denger nama tanah jarang, apa yang kebayang? Sesuatu yang langka, mahal banget, atau mungkin cuma ada di tempat-tempat yang super eksotis gitu? Well, disinilah serunya. Ternyata nama tanah jarang itu justru agak menyesatkan loh. Kok bisa? Nah, ini dia jawabannya. Jadi ini dia kuncinya. Unsur tanah jarang atau kita sebut aja UTJ ya, itu nggak bisa kita temuin begitu aja dalam bentuk logam murni. Bayangin aja mereka itu kayak bumbu rahasia yang dipanggang bareng di dalam adonan mineral lain yang lebih besar. Jadi mereka itu ada, tapi nyempil di batuan lain. Dan yang bikin kaget, ternyata ada lebih dari 200 jenis mineral loh yang mengandung si unsur tanah jarang ini. 200 lebih, banyak banget kan? Tapi tenang, kita nggak perlu ngapalin semuanya kok. Karena dari ratusan jenis itu, ternyata yang paling penting secara ekonomi cuma 3. Yap, cuma 3 mineral ini yang jadi sumber utama buat hampir semua unsur tanah jarang yang jadi nyawa teknologi kita sekarang. Nah, ini dia nih, the big three. Basnasit, monazit, sama xenotime. Kita kenalan dikit ya. Basnasit itu jawarannya, dia yang nyumbang paling banyak unsur tanah jarang ringan. Monazit juga sumber unsur ringan, tapi dia punya bonus radioaktif yaitu thorium. Terakhir xenotime, nah ini dia jagoannya untuk kelompok lain yaitu unsur tanah jarang berat yang nanti bakal kita bahas lebih dalam. Oke, jadi kita udah tahu nih asalnya dari mana. Sekarang, gimana sih para ilmuwan mengelompokkan mereka? Nah, ini penting banget buat ngerti soal unsur tanah jarang di zaman sekarang. Jadi gini, pengelompokannya itu bukan lagi soal langka atau enggaknya, tapi berdasarkan sifat paling dasar dari atomnya, yaitu konfigurasi elektron. Gampangnya, ini tuh kayak kita ngurutin buku di rak berdasarkan genrenya, fiksi, non-fiksi, bukan dari warna sampulnya. Jauh lebih masuk akal dan berguna kan? Dan inilah dia, kedua kelompok itu. Di satu sisi, kita punya unsur tanah jarang ringan atau LREE. Di sisi lain, ada unsur tanah jarang berat atau HREE. Kelihatannya cuma daftar nama ya, tapi percayalah, tiap kelompok ini punya peran dan kegunaan yang beda-beda banget. Dan semuanya super penting buat teknologi canggih. Nah, ini nyambung banget kan sama 3 mineral tadi? Ingat, basnaisite dan monazite itu jadi sumber utama buat yang kelompok ringan atau LREE. Sementara xenotime, dia yang jadi pemasok buat kelompok berat atau HREE. Jadi udah mulai kelihatan ya polanya. Tapi, apa dari dulu cara ngelompokinya udah kayak gini? Jawabannya, enggak. Yuk kita sedikit flashback ke masa lalu, buat lihat gimana para ilmuwan zaman dulu misahin elemen-elemen ini. Ini cerita seru soal perkembangan sains loh. Lupain dulu deh soal konfigurasi elektron yang rumit. Dulu caranya jauh lebih manual. Klasifikasinya itu didasarkan pada sesuatu yang bisa mereka lihat langsung di lab, pakai metode kimia yang lebih sederhana. Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya. Intinya tuh gini, mereka coba campurin unsur-unsur ini sama bahan kimia lain. Terus dilihat mana yang larut dan mana yang enggak. Simpel kan? Tapi ini metode yang jenius banget loh pada zamannya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Dulu dasarnya kelarutan kimia, makanya namanya jadi kelompok cerium dan kelompok yttrium. Sekarang kita pakai dasar fisika atom yang lebih fundamental yang hasilnya adalah kelompok ringan dan berat. Ini benar-benar lompatan besar dalam cara kita memahami elemen-elemen ini. Oke, kita udah ngobrolin definisinya, sumbernya dari mana, sampai cara ngelompokinya dari zaman dulu sampai sekarang. Terus intinya apa? Kenapa kita perlu tahu semua ini? Apa sih poin utamanya? Ini dia rangkuman singkatnya. 1. UTJ itu bukan logam yang berdiri sendiri, tapi bahan di dalam mineral lain. 2. Dari ratusan mineral cuma 3 yang jadi primadona industri. 3. Pemisahan jadi kelompok ringan dan berat itu super penting. Kenapa? Karena itu nentuin cara kita nambang, ngolah, dan akhirnya pakai elemen-elemen ini di semua gadget kita, dari smartphone sampai turbin angin. Jadi, sekarang kita udah lebih ngerti kan sains di baliknya, tapi pemahaman ini justru membuka pertanyaan yang jauh lebih besar, yang menyangkut ekonomi global dan geopolitik.
Kalau elemen-elemen ini sepenting itu, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang mengendalikan sumbernya? Nah, itu dia pertanyaan besarnya.